Halo Mas Bowo. Wah, lama ya kita sudah nggak berjumpa. Mas Bowo dari mana aja nih? Halo Boncis. Iya, udah lama kita nggak bertemu ya. Mas Bowo baru pulang kampung, Boncis. Boncis, kamu tahu nggak sekarang hari apa? Tahu lah Mas Bowo. Sekarang kan 17 Agustus, hari kemerdekaan kita. Masa gitu aja aku nggak tahu? Ya tahulah, kan ini hari penting Mas Bowo. Mas Bowo ceritain dong tentang pahlawan-pahlawan Indonesia Mas Bowo. Aku pengen dengar. Oh, ya, pahlawan Indonesia hebat-hebat. Salah satunya, ini Mas Bowo mau ceritakan tentang Panglima Besar Jenderal Sudirman. Mau denger enggak kamu, Boncis? Iya Mas Bowo, maulah, aku mau dengar Mas Bowo. Teman-teman di rumah juga mau dengar, ya kan teman-teman? Ayo Mas Bowo ceritakan. Iya, tunggu sebentar, sabar ya. Jadi, begini Boncis ceritanya. Di agresi militer Belanda yang kedua, 19 Desember 1948. Begini ceritanya, dengerin ya. Belanda menyerang Yogyakarta yang ketika itu menjadi ibu kota Republik. Diawali dengan pengeboman atas lapangan terbang Maguwo di pagi hari pukul 5.45. Lapangan terbang Maguwo dihujani bom dan tembakan. Pertahanan di TNI Maguwo hanya terdiri dari 150 orang pasukan dengan persenjataan yang sangat minim, yaitu beberapa senapan dan satu senapan anti pesawat. Ketika itu, Panglima Besar Jenderal Sudirman sedang beristirahat di rumahnya karena sakit. Mendengar suara pesawat dan dentuman bom, hanya satu yang ada dalam benaknya: Belanda. Lapangan terbang Maguwo dikuasai oleh Belanda dalam waktu singkat. Setelah itu Jenderal Sudirman keluar dari Yogyakarta, sekalipun harus ditanduk untuk memimpin perang gerilya. Belanda mengerahkan pasukan untuk mengejar Jenderal Sudirman, menangkapnya hidup atau mati. Perjalanan bergerilya selama 8 bulan ditempuh kurang dari 1.000 km di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dari Yogyakarta, Jenderal Sudirman bersama pasukan menuju Wonogiri dan beristirahat di sana. Dari Wonogiri, Jenderal Sudirman melanjutkan perjalanan menuju Kediri. Di atas Wonogiri, pesawat Belanda berputar-putar untuk mencari keberadaan Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman bersama pasukan
sempat bersembunyi di bawah pohon besar. Belanda terus mengejar pasukan Jenderal Sudirman. Pasukan Jenderal Sudirman melewati lereng Gunung Wilis. Sekalipun medan yang sangat berat dan tubuh yang sakit, semangat Jenderal Sudirman tidak padam. Dalam bergerilya, Jenderal Sudirman memakai nama samaran Pak D. Dalam perjalanan ke kota Kediri, sempat terjadi kontak senjata dengan Belanda. Lalu Jenderal Sudirman memerintahkan pasukan untuk mundur. Pada tanggal 29 Juni 1949, Yogyakarta telah kembali dan kondisi keamanan sudah kondusif. Wah, sungguh cerita yang sangat membangkitkan semangat, Mas Bowo. Boncis jadi lebih cinta dan bangga sama Indonesia. Iya, Boncis. Kita harus bangga sama bangsa kita Indonesia. Dan jangan lupa untuk mengingat jasa-jasa para pahlawan kita. Seperti Panglima Besar Jenderal Sudirman ini. Dan masih banyak pahlawan-pahlawan lain yang berjasa untuk bangsa Indonesia. Demikian juga hidup kita. Kita sudah dimerdekakan dari ikatan dosa oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena salibnya lah kita sekarang memperoleh kebebasan dari hukuman dosa. Dan kita harus mengisi kemerdekaan hidup kita ini dengan mengasihi Tuhan dan sesama. Dan biar hidup kita juga dipakai bagi nusa dan bangsa. Sehingga bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang kuat. Begitu, Boncis. Iya, Mas Bowo. Aku ingin hidupku ini dipakai Tuhan, khususnya untuk generasiku, generasi bangsa Indonesia. Kami, anak-anak muda, adalah tumpuan bagi bangsa. Kami rindu bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang besar dan kuat, Mas Bowo. Bagus, Boncis. Itu bagus sekali. Mas Bowo bangga sama kamu.